Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Wa ta'alluma ta'lim wa tadhakkura tadhkira wa istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa dalala ala al-khairi bi tawabi. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumati al. Oke teman-teman ya, bisa dilihat ya. Ini pembahasan kita hari ini lumayan berat ya. Ya, jadi saya harap agak konsen ya. Ya konsen, bukan agak konsen ya. Karena ini agak-agak berat ya. Oke, langsung ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Ya, kita baca matanya dulu. Mutlaqul amri. Ya. Perintah ya, mutlaqul amri ya, perintah ya. Perintah secara umum ya, perintah secara umum. Ya, perintah secara umum tanpa ada embel-embel wajib, sunnah, makruh ya. La yatanawaluhul makruh fil afsah. Ya, perintah secara umum itu tidak layatanawal, tidak mencakup makruh. Dalam artian makruh tidak termasuk dalam perintah tadi. Ya. Fil aso, menurut pendapat yang aso, menurut pendapat yang diunggulkan ya. Jadi perintah, paham perintah ya, misalnya aqimus sholah, sholatlah, ya, wa atu zakah, zakatlah, terus yang sholatlah, itu kan perintah semua. Nah, apakah makruh itu bisa masuk dalam komponen perintah ini atau enggak? Nah, ya, karena kan makruh kan kalian tahu kan makruh kan ya. Dilakukan boleh kan, walaupun dianjurkan untuk tidak dilakukan, tapi kan boleh dilakukan. Ya enggak? Ya atau enggak? Iya, Ustadz. Ya kan? Iya, Ustadz. Nah, ini kan boleh dilakukan. Seakan-akan kan masuk pada perintah. Ya, kalau boleh dilakukan kan seakan-akan masuk pada perintah. Ya. Ya, misalnya makruh untuk merokok misalnya. Hukumnya kan makruh merokok kan. Dalam artian kalau melakukan ngerokok makruh, enggak dosa kan? Enggak dosa. Tapi dianjurkan untuk meninggalkan. Apakah ini masuk dalam koridor perintah? Nah, menurut kaul yang asoh itu enggak. Ya. Jadi makruh itu tidak masuk dalam komponen daripada perintah. Fil asoh menurut pendapat yang sahih ya. Jadi enggak ada perintah dalam makruh ya. Fala tasihhu sholatu fil awqat al makruh, maka enggak sah sholat di waktu yang makruh. Ya, kan ada larangan kan? Ada larangan, maksudnya hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh sholat yang pernah belajar fikih Syafi'i kan tahu kan ya. Bahwasanya kita itu di makruh, dihukumi makruh ya. Makruh untuk sholat di waktu 5 waktu ya. Dan tapi nggak semua sholat ya, untuk sholat sunnah ya. Sholat sunnah mutlak ya, yang nggak ada ikatan, sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang bersifat yang sebabnya itu di belakang, misalnya mau safar sholat dulu, itu kan sebabnya di awal. Itu pembahasan fikih ya, nggak bisa kita perdalam di sini. Intinya di waktu 5 ini sholat yang nggak mempunyai sebab atau sebabnya itu di akhir, itu nggak boleh untuk sholat. Hukumnya makruh untuk sholat di 5 waktu ini, yaitu setelah subuh, setelah terbitnya matahari ya, setelah terus setelah sholat asar ya, dan lain sebagainya ya. Waktu istiwa duhur itu menjelang duhur itu waktu istiwa ya. Intinya ada 5 waktu yang dimakruhkan untuk sholat ya, untuk sholat di sana. Sholat mutlak, sunnah mutlak, dan sholat sunnah yang sebabnya itu ada di akhir kayak safar tadi, atau hajat kan sebabnya di akhir. Nah, maka sholat kayak gitu itu hukumnya nggak sah ya. Hukumnya nggak sah ya, karena atas dasar apa? Atas dasar teori ini, bahwasannya perintah itu tidak bisa mencakup daripada makruh. Hukumnya kan makruh tadi kan, sholat kita kan dimakruhkan untuk sholat di 5 waktu itu kan. Makruhkan untuk sholat di 5 waktu itu. Maka ketika kita untuk mencukupkan sholat di 5 waktu ini, hukumnya nggak sah, karena nggak termasuk perintah.
Walau karohata tanzi, walaupun sholat di 5 waktu ini ya, 5 waktu yang makruh ini adalah kita katakan bahwasannya makruh tanzih, karohata tanzih. Ya, ada hilaf ya, karena makruh itu ada dua ya, makruh tanzih, makruh tahrim. Kalau makruh tanzih itu dilakukan nggak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik. Kalau makruh tahrim itu sama kayak haram ya, dilakukan haram, ditinggalkan dapat pahala. Ya, jadi karena makro di sini itu nggak mencakup daripada komponen perintah, maka melakukan makruh di sini, melakukan sholat di waktu-waktu yang makruh di sini hukumnya nggak sah. Ya, misalnya ya antum setelah sholat subuh itu sholat sunnah mutlak misalnya, atau sholat sunnah hajat misalnya, itu nggak sah hukumnya. Nggak sah karena itu adalah perbuatan makruh, yang mana makruh itu nggak termasuk daripada komponen perintah. Ya, maka hukumnya nanti nggak sah. Ya. Paham ya di sini ya? Oke, Ustaz. Gimana? Masih ini Ustaz, masih belum, maksudnya itu Ustaz, la yatanawal makruh fil asah mutlaqul amri, maksudnya Layatan amalu kan nggak mencakup. ya, Jadi maksudnya perintah itu nggak mencakup sesuatu yang makruh. Antum tahu makruh kan ya? Makruh kan ya, dilakukan nggak apa-apa kan? Dalam artian kalau dilakukan apa nggak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Dianjurkan untuk ditinggalkan kan ya? Nah, pertanyaannya apakah makruh ini kan dilakukan nggak apa-apa kan? Apakah termasuk perintah? oh gitu Ustaz. Ah ya ya ya. Kan perbuatan yang diperbolehkan kan ada berapa, Mas? Ada wajib ya, itu termasuk perintah jelas ya, karena wajib ya. Kemudian Ya, sunnah itu termasuk sunnah. perintah. Nah, pertanyaannya, itu kan kemudian makruh. Makruh ini nggak apa-apa kan, sama kayak wajib kan. Wajib boleh dilakukan, sunnah boleh dilakukan, makruh juga boleh dilakukan. Kalau wajib sama sunnah jelas masuk dalam perintah kan ya. Nah, makruh ini masuk perintah nggak? Makruh. Kalau daerah kaidah ini tidak Ustaz. Nah, iya tidak jelas ya. Makruh ini nggak termasuk perintah, walaupun dia boleh dilakukan, tapi dia nggak termasuk perintah. Iya iya. Oh itu ya, Maka ada, intinya itu Ustaz ya. iya intinya itu ya, pahami itu. Ada alasan, Tat? Ya nanti di sarahnya, Mas, nanti di sarahnya. Ini saya bilang ini pembahasan yang lumayan sulit, jadi saya harap kalian konsen ya. Ya, seger-seger ya. Ini dulu saya juga sulit ini memahami ini. Oke, sholat tasbih sholat tuh, maka enggak di sini kan sholat di 5 waktu ini kan 5 ada kan di dalam fikih kan, ya ada 5 waktu yang mana di makruh sholat di 5 waktu tadi itu ya. Di antaranya kan sholat setelah subuh, setelah asar, ya, istiwa dan lain sebagainya itu ada 5 itu ya. Kalau pengen tahu ya kembali ke fikih, intinya sholat di sana itu makruh hukum. Nah, maka di sini atas dasar kaidah ini maka sholat di 5 waktu tadi ya, sholat mutlak ya, itu hukumnya nggak sah, ya nggak sah, hukumnya nggak sah, ya. Kalau makruh kan ada dua ya, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tanzih itu masih diperbolehkan dilakukan, tapi kalau makruh tahrim itu haram ya, sama kayak haram ya. Ada namanya makruh tahrim itu haram untuk dilakukan. Beda sama kayak haram ya, tapi bedanya dengan haram apa? Bedanya dengan haram itu dalilnya ya. Dalilnya itu kalau haram itu sore, kalau makruh tahrim itu dalilnya nggak sore. Kebalikan daripada sunnah ya. Kebalikan daripada sunnah. Jadi secara implisit ya, makruh tahrim itu ya secara implisit dalilnya nggak secara sore. Kalau haram kan sore ya. Wala taqrabuz zina, mendekati zina berarti haram. Tapi kalau makruh tahrim kan enggak. Ya. Dipahami ya dari sini ya. Jadi atas dasar ini maka melakukan perbuatan makruh kayak sholat di sini, kayak sholat di waktu yang makruh ya, waktu-waktu makruh ya dalam fikih itu bukan hukumnya nggak sah. Menurut kau, walau kita mengatakan bahwasanya makruh hukum sholat di waktu 5 waktu yang dimakruhkan ini adalah makruh tanzih, bukan makruh tahrim, tetap hukumnya nggak sah. Nggak tahu ini kenapa ya, kenapa? Harusnya kan kalau makruh tanzih kan masih sah kan ya. Kayak rokok kita katakan rokok itu misalnya makruh tanzih ya, berarti masih nggak dosa ya kalau dilakukan.
Tapi kalau kita katakan bahwasanya rokok itu makruh tahrim, dosa dia. Oke, kita baca syarahnya ya. Kalau udah paham matamnya, kita baca syarahnya. Mutlaqul amri, ya, perintah yang mutlak, ya, kayak tadi secara umum, bima ba'du juz'iyatihi makruhata makruh karohata tahrim atau tanzih, yang mana sebagian juz'iyahnya, sebagian komponen daripada perintah itu ada makruh juga. Seperti yang saya bilang tadi, ya, perbuatan yang boleh dilakukan itu kan wajib, boleh dilakukan. Bahkan wajib hukumnya. Sunnah boleh dilakukan, makruh juga boleh dilakukan. Nah, kalau wajib sama makruh ini jelas masuk dalam perintah. Nah, kalau wajib sama sunnah ini masuk dalam perintah. Nah, kalau makruh, nah ini masuk dalam perintah atau enggak? Ya. Ya. La yatanawaluhul makruh. Nah, di sini makruh di sini tidak masuk dalam komponen amr ya, ataupun amr ini tidak mencakup dalam makruh, tidak mencakup makruh. Minha alladzi jihatun. Nah, ini nih, teman-teman. Ini nanti yang harus kita pahami ya, teman-teman ya. Jadi ada lahu jihatun ala au jihatani bainahum maluzum. Aduh. Ya, Jadi Ustaz, teman-teman, jadi apa ya? Jadi apa, larangan di dalam syariat itu larangan ya, sesuatu dilarang itu ada kalanya karena satu jihad, satu arah gitu loh, jelas. Misalnya kita diharamkan zina, ya udah, kenapa zina diharam ya? Karena zinanya itu sendiri. Ya, kita diharamkan minum khamr ya karena khamrnya itu sendiri. Ya, kita dilarang membunuh orang ya karena membunuh itu sendiri. Nah, itu apa, larangan yang disebabkan karena satu jihad ya, satu arah ya. Ya, sama Ustaz, satu berarti arah. babi, anjing itu karena dasarnya gitu, satu arah. Ya karena anjingnya. Ya, karena babinya, oh gitu. Ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, tapi bukan karena sesuatu yang dilarang tadi. Ya, kalau tadi kan kita dilarang zina kan karena zinanya yang berbahaya. Nah, misalnya kita dilarang sholat tadi ya, sholat di waktu yang makruh, misalnya sholat di waktu istiwa ya, waktu matahari berada di atas misalnya. Ya, kita dilarang sholat bukan karena sholatnya. Kita dilarang sholat bukan karena sholat, tapi kita dilarang sholat karena waktunya itu. Sholatnya bagus, baik. Ya, sholatnya bagus, baik. Ya, tapi kita dilarang sholatnya karena bersamaan dengan matahari tadi itu loh. Matahari di atas itu istiwa itu, yang mana itu ketika itu orang-orang penyembah matahari melakukan ibadahnya. Nah, atau misal gini lagi ya, contoh lagi ya. Contoh yang pelarangan yang karena dua sisi ya. Ini kan dua sisi. Misalnya kita dilarang atau makruh hukumnya kita sholat di kamar mandi. Kita sholat di kamar mandi hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Apa karena sholatnya? Enggak, sholatnya bagus. Baik. Kenapa kita dilarang? Karena kamar mandinya. Kamar mandi kan tempatnya kotor, tempatnya setan, tempatnya najis. Atau sholat di tempat gosok atau menggunakan baju gosok. Sholatnya bagus, tapi haram hukumnya atau makruh atau haram atau makruh ya, dilarang, intinya dilarang. Entah itu haram atau makruh. Kenapa kok dilarang? Apa karena sholatnya? Enggak, bukan karena sholatnya. Tapi karena gosoknya. Ini pembahasan ini agak dalam ya. Jadi kalian perhatikan. Contoh lagi. Puasa di hari Jumat. Puasa di hari Jumat. Hukumnya kan makruh puasa di hari Jumat. Kenapa kok makruh? Apa karena puasanya yang jelek? Bahaya. Seperti zina? Enggak, puasanya bagus. Ya, diharamkan puasa di hari Jumat bukan karena puasanya, tapi karena apa? Karena Jumat itu adalah hari di mana umat Islam dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah.
Sedangkan Jumat kita kalau berkah, Ustaz. puasa, kalau kalau kita puasa, apa? Kalau Jumat kita puasa berkah di hari banyak. Jumat, nanti lemes. Ya enggak? Ya, Ustaz. Banyak berkah juga kalau hari Jumat. Iya, makanya banyak makan juga. Ya. Nanti malah itu ya. Nanti malah lemes. Ya, makanya dianjurkan apa ketika hari Jumat untuk tidak puasa. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi larangan itu ada yang karena larangan satu sisi ya, kayak tadi larangannya karena sesuatu yang dilarang tadi, kayak zina ya, karena zinanya. Dilarang untuk membunuh karena membunuh, dilarang minum khamr karena minum khamrnya yang berbahaya. Ada larangan yang karena dua sisi, jihatan. Ya. Larangannya itu bukan karena apa namanya? Larangannya itu bukan karena apa? Bukan karena puasanya ya, bukan karena sesuatu yang dilarang tadi. Misalnya kayak tadi sholat di waktu istiwa, bukan karena sholatnya yang buruk, tapi karena waktunya. Atau sholat di kamar mandi, bukan karena sholatnya, tapi karena kamar mandinya. Paham ya dari sini ya? Ini penjelasan tentang yang jihatin atau jihatani, Ustaz. Ya, ya, jihadun atau Ya. jihatani aja. Jadi larangan itu ada dua ya. Larangan itu ada dua. Larangan apa? Larangan yang mempunyai satu jihad yaitu karena dilarang karena larangan itu sendiri ya. Ya, kayak zina ya, karena zinanya itu yang berbahaya. Itu kan satu Homer jihad, karena Ustaz. homernya itu yang Itu kan satu jihad ya, Ustaz. itu satu jihad. Itu Kalau satu yang jihad dua jihad, ya, membunuh. Karena atau yang mempunyai dua jihad ya seperti ya tadi itu dilarang sholat di waktu tertentu ya, bukan karena ah, sholatnya yang buruk ya, tapi dua karena jihad apa? pelarangannya itu Karena apa, Ustaz? waktunya. Apa? Dua jihad pelarangannya tuh apa? Dua jihad pelarangan. Tadi kan Apanya? zina kan dilarang. Karena emang zinanya Karena yang satu jihad dilarang. yaitu zinanya. Ini karena dua, Ah, sholat dan juga waktunya. Sholat dan waktu ada hubungan di antara keduanya. Sholatnya itu dilakukan di waktu yang dilarang, yang jelek. jadi ada dua hal yang Iya, dua akhirnya jihad, dua sisi. menyimpulkan Membuat satu bahwa itu haram. Ya, atau karena dilarang, intinya dilarang ya. keterikatan antara sholat dan waktu itu menyebabkan kesimpulan bahwa sholat itu dilarang, gitu, Ustaz. Nah, ya, bagus. Ya. Oke. Jadi sebab dilarangnya itu bukan karena sholatnya, tapi karena sesuatu yang lain. Dari sini sepaham ya? Oke, Ustaz. Ada dua penggabungan gitu ya, Ustaz ya? Iya, Ya, Ustaz. iya. Oke. Dari sini paham ya? Nanti ada pembagian lagi nih. Yang dua jihad ini dibagi lagi menjadi dua. Oke, Saya Ustaz. jelaskan di sini karena nanti biar di belakang kalian udah paham ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, Ustaz. Oke. Jadi kalau kemudian yang pelarangan yang dua jihad, dua sisi itu dibagi menjadi dua. Ya, pelarangan yang karena dua sisi itu dibagi menjadi dua. Ya, pelarangan yang dikarenakan dua sisi itu dibagi menjadi dua. Ya, apa? Ya, pelarangan yang dikarenakan dua sisi itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama bainahuma luzumun ya, di antara kedua sisi itu mempunyai keterikatan yang tidak bisa dilepaskan. Ya, yang pertama itu bainahuma luzumun, keduanya itu dua sisi itu mempunyai keterikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, laisa bainahuma luzumun, tidak di antara kedua sisi itu tidak saling bisa dilepaskan, maksudnya tidak ada luzum, tidak ada lazim, tidak dalam artian bisa dilepas ya, bisa dilepas. Tar. Ini tak tulis aja.
Ya, ini lihat ya. Saya balik kameranya ya. Ya teman-teman ya. Jadi larangan itu ada dua, ada yang dari satu sisi, ada yang dari dua sisi ya. Dua sisi dibagi menjadi dua sisi dibagi menjadi dua ya. Luzumun ya, luzumun apa namanya? Bainahuma luzumun. Keduanya itu dua sisi itu mempunyai keterikatan satu sama lain ya. Keterikatan satu sama lain ya. Yang apa? Yang satunya, yang kedua, laisa bainahuma luzumun ya. Keduanya itu tidak mempunyai keterikatan satu sama lain. Nah, ini ya yang harus dipahami. Yang pertama, ya, yang dua sisi ini yang mana diantaranya itu mempunyai keterikatan satu sama lain. Ya, yang mana keduanya ini memiliki keterikatan satu sama lain. Contohnya kayak apa, Mas? Contohnya kayak ini, sholat. Sholat di mana? Di waktu yang makruh. Misalnya sholat setelah subuh itu haram ya. Sholat setelah subuh itu hukumnya makruh. Sholat setelah subuh itu hukumnya makruh ya. Kenapa kok makruh ya? Ya. Kenapa makruh? Misalnya di sana tempat apa yang atau istiwa aja ya, kita pakai istiwa ya. Istiwa misalnya ketika waktu istiwa sebelum zuhur kan matahari di atas kan, di tengah-tengah kan istiwa. Itu hukumnya makruh. Makruh tahrim ya, makruh yang dilarang. Dalam artian kalau dilakukan nggak sah. Nah, itu kan makruh kan sholat di sana kan. Sholat sunnah mutlak di sana ketika itu makruh hukumnya. Nah, itu kan karena ada dua sisi kan. Sholat dengan apa? Sholat dengan apa? Dengan apa? Dengan waktunya kan, dengan istiwanya kan ya. Istiwanya kan ya. Sholat dengan istiwanya. Nah, antara sholat dengan istiwa itu Mas, Mbak, ya. Sholat dengan istiwa itu tidak bisa dilepas. Jadi bisa nggak antum sholat ketika istiwa itu bisa lolos, bisa lepas dari sholat itu. Misalnya nih, saya mau sholat ketika istiwa, tapi saya lepas dari istiwa tersebut. Oh, Bisa nggak? jadinya sah gitu aja ya, Ustaz? Ya nggak sah, Mas. Nggak sah. Enggak, Hanya maksudnya, ada keterikatan. ya maksudnya kalau keterikatannya itu lepas kan jadi sah toh, Tat. Iya, ya jadi sah, jadi sah. Ya, Kan jadi intinya sah. itu kan. Beda dengan gini, Mas. Beda dengan yang gini. Beda yang gini. Sholat di mana? Sholat di mana? Sholat di kamar mandi, hammam ya, hammam. Sholat di kamar mandi. Ya, yang ini sholat di kamar mandi ini. Ya, sholat di kamar mandi. Nah, sholat di kamar mandi ini itu kan kenapa kok dilarang sholat di kamar mandi itu? Karena kan najis, banyak najisnya kan. Iya enggak? Iya atau enggak? Betul, Ustaz. Benar, dengarkan dulu ya. Sholat di kamar mandi itu dilarang kenapa? Karena najis kan. Karena kamar mandi itu tempatnya najis. Iya enggak? Betul, Ustaz. Gini pertanyaan saya. Bisa enggak kita sholat di kamar mandi tapi enggak ada najis? Bisa, kalau dibersihkan. Bisa. Kalau dibersihkan. Nah, berarti kan ini keterikatan antara sholat dengan kamar mandi ini kan nggak lazim berarti. Dalam artian bisa lepas. Paham nggak? Jadi Sir. ketidakbolehannya itu terikat bukan karena hamamnya kali, Ustaz, karena najisnya kali, Ustaz. Iya, intinya bisa lepas, Mas, antara najis, iya, ya bukan karena hamamnya tapi najisnya. Ya. Apa? Ya, bisa lepas kan ya? Contoh lagi, tak kasih contoh lagi. Puasa di hari Jumat, shaum fi yaumil Jumat. Ya, kita kan dilarang puasa di hari Jumat, ya itu kan karena dua sisi ya makruh hukumnya. Kenapa? Karena hari Jumat ini adalah apa? Adalah tempat hari ibadah yang mana kita dianjurkan untuk banyak ibadah. Jadi kalau kita puasa kan lemes kan ya. Ya. Misalnya nih, bisa nggak kita lepas dari puasa di hari Jumat ya? Bisa nggak kita puasa di hari Jumat tapi kita tetap bisa melakukan semua ibadah? Kita tetap bisa kuat, bisa nggak? Bisa, Ustaz, bisa. Bisa. Buktinya banyak orang yang bisa sholat di hari Jumat bisa banyak melakukan ibadah, itikaf dari pagi, baca Al-Qur'an, sholat
segala macam bisa. Nah, berarti antara puasa dengan hari Jumat ini bisa dilepas. Berarti laisa bainahuma luzum. Berarti ini yang kedua, laisa bainahuma luzum. Ya, berarti ini bagian yang kedua, ya, tidak ada Nah, keterikatan maksudnya Ustaz, bisa dilepas. Maka ini soal apa puasa di hari Jumat itu hukumnya masih sah. Ustaz, tadi kemakruhannya itu terikat di waktunya atau di di sebab-sebab kayak kesibukan di hari Sebabnya, Jumat gitu. sebabnya. Oh, kalau itu kalau waktu kan nggak bisa Iya, ini nggak ya, bisa. Ustaz, Iya, nggak kalau bisa kalau lepas. kalau yang tadi itu istiwa atau setelah sholat subuh itu kan nggak bisa lepas kita kan sama waktu kan. Bisa nggak kita apa kita sholat setelah subuh tapi kita lepas dari waktu subuh itu sendiri? Nggak bisa. Kita sholat di waktu istiwa. Terus kemudian kita mencoba untuk lepas dari waktu istiwa itu sendiri. Nggak bisa ya. Oke, Ustaz. Jelas ya pembagian ini ya. Saya harap Ya, kan Ustaz. kalian paham ya. Kalau ini udah paham, oke, kita jalan ya. Ini masalahnya yang sulit itu ini pembagian yang tadi itu, Mas. Bahasan mukaddimah yang agak sulit ya ini lumayan. Oke? Oke, ya. Tapi apa Minha Ustaz? gimana? Ini belum masuk kaidah ya, berarti ini masih mukadimah Ustaz. Iya, tapi kadang ada hubungannya dengan nanti kaedahnya nanti. Oh iya, Ustaz. Oke, minha alladzi lahu jihadun ya, yang mana diantaranya makro itu ada yang satu jihad ya kayak tadi itu atau mempunyai jihad dan diantara keduanya mempunyai keterikatan. Nah, ya mempunyai diantara keduanya itu mempunyai keterikatan. Maksudnya nggak bisa lepas kayak tadi. Kalau bisa lepas nggak masalah ya bisa lepas nggak masalah, itu masih sah. Makanya sholat setelah di waktu yang makruh tadi itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dua jihad tadi itu nggak bisa lepas satu sama lain. Wakila yatanawaluhu wa uzziya lil Hanafiyah. Ya. Menurut kaul kil itu dikatakan bahwasannya ini yatanawaluhu amr yang mutlak itu mencakup makro juga. Nah, dan pendapat ini disandarkan kepada pendapatnya Hanafiyah ya, ulama Hanafiyah. Lana dijawab untuk menjawab daripada pendapatnya yang kedua dikatakan lana pendapat kita lau tanawalahu laka nasya'al wahid matlubal fi'li wa tarki min jihatin wahid. Karena seandainya diperintahkan ya, karena seandainya perintah mutlakul amr ini ya, mutlakul amr perintah yang mutlak secara umum ini mencakup daripada makruh, maka akan ada satu pekerjaan, satu amalan ya, di lain sisi dia itu matlubal fi'li, di lain sisi itu dia diperintahkan untuk dikerjakan, di lain sisi dia itu tarkih, di lain sisi dia diperintahkan untuk ditinggalkan. Kan lucuannya. Gimana yang betul yang mana? Ya. Satu perkara misalnya kayak sholat di waktu makruh, di lain sisi dia itu dilarang, di lain sisi dia diperintahkan. Ya gimana? Gak. Itu sesuatu yang bertentangan itu ya, nggak bisa. Min jihadin wahid dari satu sisi. Wadzalika tanakut, ini bertentangan, tanakut. Maka nggak bisa yang seperti ini ya. Falatasiu sholatu fil awqat al makruh, maka di sini nggak sah ya. Sholat di waktu yang makruh itu yang tadi itu salah satunya istiwa itu nggak makruh ya. Nggak sah. Seperti yang saya jelaskan karena mereka itu dua jihad ya, walaupun dia itu nggak satu jihad tapi dua jihad, tapi antara dua jihad tadi itu saling berhubungan, maksudnya nggak bisa terlepas satu sama lain, antara waktu dengan sholat nggak bisa lepas. Ay allati kurihat fiha sholatun nafli al mutlaq ya, bisyartihi ya, ada syaratnya ya. Yang mana yang dimakruhkan di waktu makruh di sini adalah sholat mutlak ya, sholat mutlak. Kalau ingin mendalami masalah ini ya kalian lihat di fikih ya, kita nggak mau dalam ini nanti kemana-mana. Salah satunya waktunya indatul usyamsi, ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra ruhin, sampai matahari itu mengangkat
seperti apa setinggi anak panah. Wa inda isfiroriha hatta taghruba. Dan ketika matahari itu kuning sampai dia itu terbenam, ya. Ya, Pak, ada 5 ya, ini baru 2. Walau kulna, ya, walau kulna inna karohata fiha karohatu tanzihin bil asal. Walaupun kita mengatakan itu makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Tadi kan saya bilang kan makruh ada 2, makruh tanzih, makruh tahrim. Walaupun kita katakan itu makruh tanzih ya, tetap itu hukumnya nggak sah. Karena itu adalah sholat apa dilarang karena ada 2 jihad yang mana jihad tersebut tidak bisa lepas satu sama lain. Kamalau qulna annaha karohata tahrim, apalagi kalau kita mengatakan itu makruh tahrim, maka jelas kalau makruh tahrim jelas gak sah. Wa huwal aso. Ini aso ya, ya menurut pendapat yang aso ini makruh tahrim, ini sholat di waktu-waktu ini makruh tahrim. Amalan bil asif nahyi anha fi khabari Muslim, ya. Mengamalkan daripada hadis ya yang menunjukkan pelarangan dalam masalah ini ya di hadisnya Imam Muslim. Wa inna malam tafsi ala wahidatin minhuma ya. Ya. Kenapa kok nggak sah ya? Kenapa kok nggak sah tadi ibadah-ibadah tadi itu makro dari 2 jihad yang mana 2 jihadnya itu saling nggak bisa melepaskan. Kenapa? Ya. Ala wahidatin minhuma, 2 makro tadi, makro tahrim dan makro tanzih ini itlau sohat. Karena kalau sah ya, kalau sah wa faqati syar'ah ya, maksudnya sah kan sesuai dengan syariat ya. Wafakot. Saya itu maksudnya sesuai dengan syariat. Wafakot syar'a bi an tanawalahal amru bil fi'li al mutlaq, yaitu maksudnya sah ataupun sesuai dengan syariat, yaitu perintah itu mencakup daripadanya ya, mencakup perintah ya. Perintah untuk melakukan pekerjaan ya, itu mencakup daripada makruh tadi. Lazimahu tanakut ya, karena ini nanti akan berdampak pada tanakut, saling bertentangan antara keduanya. Ya, di lain sisi diperintahkan, di lain sisi dilarang, di lain sisi diperintahkan, nggak apa-apa dilakukan. Yo, gimana yang benar? Katanya nggak boleh, tapi kok boleh dilakukan. Nah, fatakunu ala karohatit tanzih ma'a jawaziha fasidatan. Maka walaupun kita mengatakan karohat tanzih ya, fatakunu ala karohatit tanzih, walaupun atas dasar pendapat yang mengatakan karohata tanzih ma'a jawaziha, ini kan jawas kan. Karohata tanzih kan nggak apa-apa sebenarnya dilakukan. Tapi karena itu adalah disebabkan karena 2 jihad yang saling tidak bisa melepaskan satu sama lain, maka ini hukumnya khobarnya takunu ya, khobarnya karena fasidatan. La yatanawaluhal amru. Maka ini hukumnya fasid. Dalam artian sholatnya nggak sah, fasid, rusak. Ya, perintah ya nggak perintah tidak mencakup daripada makruh tadi. Fala yusabu alaih, maka tidak ada pahala. Dalamnya tidak ada pahala. Wakila takunu sahihatan. Ya, ada pendapat yang mengatakan sholat di waktu yang 5 tadi itu sah. Ya tanawaluhal amru, dan mencakup pada perintah. Fayutabu alih, dan diberi pahala juga. Wa nahyu anha rajiun ila amrin kharijin anha. Adapun perintah, adapun larangan untuk sholat di 5 waktu tadi itu kembali kepada amrin khorijin ya, kembali kepada sebab eksternal tadi ya. Sebabnya tadi kan bukan karena sholatnya kan, tapi karena waktunya kan. Ya. Sebabnya kan tadi bukan karena sholatnya, tapi karena waktunya. Tapi masalahnya, walaupun sebabnya itu sesuatu yang eksternal di luar daripada sholatnya, tapi antara keduanya itu luzum, ada keterikatan. Makanya di sini nggak boleh. Namun menurut pendapat ini kan nggak dibagi ya. Menurut pendapat yang kedua ini nggak dibagi antara jihatan itu nggak dibagi tidak ada perbedaan antara dua jihad yang saling ada keterikatan nggak bisa lepas dengan 2 jihad yang bisa lepas, itu nggak dibedakan. Makanya di sini pokoknya kalau 2 jihad dalam artian penyebabnya itu penyebab eksternal ya, penyebab dari luar, maka itu sah katanya dini. Ya, kamu afaqati ubadil asnam fi sujudihim inda tulu'iha. Seperti kalau kita ketika terbitnya matahari itu
bertepatan dengan orang-orang penyembah matahari ketika itu mereka sujud kepada matahari. Wa ghurubiha atau terbenamnya matahari. Wa bihadza dengan ini al-muwafiq lima ya'ti fi sholatil amkina wal makruha infasola al-Hanafiyah aidon ya. Wa bihadza yang mana wa bihadza ini jumlah itirodiyah ya, jumlah tengah-tengah yang mana pendapat ini itu muwafiq lima ya'ti sesuai dengan masalah yang akan dibahas nanti, yaitu sholat di tempat-tempat yang makruh ya, kayak di kamar mandi tadi. Infasol al-Hanafiyah. Imam Hanafiyah itu pisah. Ya. Fi qaulihim ya, fi qaulihim fiha bisiha ma'aqar tahrim wa huwa mardudun. Ya, infasol al-Hanafiyah ya, infasol Hanafiyah takhallasu ma yusallikuna ma'aqar tahrim. Dalikan Failun bisa kalau di karodat. Ya, jadi Hanafiyah di sini infasola ya, fi qaulihim fiha bisa maqarat tahrim. Ya. Jadi walaupun mereka mengatakan ini makro tahrim tapi masih sah karena dua jihad tadi ya, karena penyebab daripada keharaman tadi sholat tadi bukan karena sholatnya tapi karena penyebab eksternal ya. Penyebab eksternal. Wa huwa mardudun, ini mardud katanya Zakaria. Kama bayantuhu fil hasyiyah, bagaimana dijelaskan oleh Zakaria di dalam hasyiyahnya. Wala yuskalu ma dzukira bi sihhati shaumi nahwi yaumil jum'ah ma'a karahatihi. Nah, ini nih yang saya contohkan tadi, tidak ada muskil ya. Ya, ketika kita mengatakan sah puasa di hari Jumat ya. Ya yaumil jum'ah ma'a karahatihi, tapi hukumnya makruh. Li'anna nahya anhu kharijin. Karena larangan untuk puasa di hari Jumat itu karena penyebab eksternal. Ya, wa huwa dha'fu an kathril ibadah fi yaumil jumu'ah, yaitu karena penyebab eksternal, yaitu apa? Karena puasa di hari Jumat akan menyebabkan kita untuk lemes sehingga kita malas untuk melakukan kathratul ibadah fi yaumil jumu'ah. Kita malas untuk melakukan banyak ibadah di hari Jumat, yang mana di hari Jumat itu kita dianjurkan untuk banyak ibadah. Tapi ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun ini penyebabnya eksternal, tapi antara penyebab tadi dengan dengan puasa tadi bisa dilepas ya. Ya, misalnya kita sahurnya makan banyak ya, sehingga nanti kita kuat, atau kita sahurnya minum susu ya, kuat sehingga nanti kita walaupun kita dalam keadaan puasa, kita masih bisa ibadah, misalnya ibadah yang banyak, nggak kalah dengan yang nggak puasa misalnya. Nah, ini seperti ini itu masih sah ya, masih sah. Beda dengan sholat tadi, sholat di waktu istiwa tadi atau waktu ketika terbitnya matahari. Nah, itu kan nggak bisa lepas, ya, nggak bisa lepas kita sholat ketika terbitnya matahari, ya udah, gimana kita mau lepas ketika matahari terbit kita sholat, ya udah, nggak bisa kita lepas. Oke, wa kharaja bil mutlaqil amri ya, tadi kan ibaratnya yang pertama kan mutlaqul amri kan, ya mutlaqul amri ya, ini mutlaqul amri ya. Mutlaqul amri ya. Kenapa pakai mutlaqul amri? Kenapa pakai ibarat mutlaqul amri? Kenapa? Di sini dijelaskan wa kharaja min mutlaqil amri, ya, keluar dari ibarat mutlaqul amri al muqayyad bi ghairil makruh. Ya. Ya. Perintah yang tidak umum, yang terikat kepada selain makruh, fala tanawalu jasman. Maka jelas ini tidak mencakup makruh ya. Misalnya kalau kita ngomong amru al muqayyad bighairil makruh, perintah yang terikat atau yang khusus untuk wajib dan sunnah saja tanpa adanya makruh, ya jelas makruh tidak mencakup. Ini kan ketika perintah yang umum ya. Masuk atau enggak? Mobil awqat al makruha ya, dikeluarkan lagi dengan contohnya kan tadi di atas kan dengan waktu yang makruh ya. Al amkina al makruha, tempat-tempat yang makruh, kayak kamar mandi tadi ya, kamar mandi ya. Fasolat fiha sohya, maka sah sholat di kamar mandi. Wana yu'anha li khorijin ya. Karena pelarangannya itu karena sebab eksternal, yang mana antara penyebab dengan sholat itu bisa dilepas.
Ya, kita bisa sebabnya sholat di kamar mandi kan karena kamar mandi kan tempatnya najis. Ya kita bersihkan saja. Nah, ketika kita bersihkan kamar mandinya, kita sucikan, ya udah kita bisa sholat di kamar mandi dalam keadaan suci. Nah, berarti kan nggak ada keterikatan antara apa kamar mandi atau najis kamar mandi dengan sholat itu sendiri. Maka ini masih sah. Ya, ka'atarud biha fil hammam biha ya, seperti melakukan sholat fil hammam ya. Liwaswatis syayatin lah, liwaswatis syayatin, atau karena penyebab bukan najis, misalnya sebabnya karena waswas setan. Ya kita bisa melawan waswasnya setan ya. Wa fi aqanil ibil, atau kita sholat di kandang ya, di kandang apa? Kandang ibil itu apa namanya? Unta ya. Nah, itu juga sah ya. Kita bersihkan saja itu apa? Kita sucikan. Linafariha ya. Linifariha ya. Karena kita bisa menghindari semua itu ya. Wa fi qari'ati thoriq, atau sholat di tengah jalan itu hukumnya makruh juga. Limururin nas, karena kenapa sebab haramnya atau makruhnya? Karena tempat orang lewat. Ya kita sholat aja di jalan yang nggak ada orang lewat gitu loh. Atau kita stop aja jalannya. Maka nanti hukumnya apa sholatnya jadi nggak bisa lepas ya. Antara sholat dengan penyebab eksternal tadi itu bisa lepas. Wa kullun min hadhil umur yaghshulul qalbu anis shalah ya. Semua perkara yang di atas tadi, sholat di kamar mandi, sholat di kandang sapi ataupun kandang onta, sholat di jalan, itu yushghilul qalba anis shalah, itu menyibukkan hati atau membuat hati kita tidak khusyuk, tidak fokus terhadap sholat. Ya, karena ada setan atau najis atau penahyu anha lamina laisa li nafsiha. Ya, maka larangan di sini, larangan untuk sholat di tempat-tempat tertentu tadi itu laisa li nafsiha. Itu bukan karena sholat itu sendiri. Wala lil lazimiha, atau bukan karena lazimnya. Ya, akan tetapi bihla fil azmina. Beda lagi dengan sholat di waktu yang makruh tadi, sholat ketika istiwa, sholat ketika matahari terbit. Ya, itu penyebab eksternal yang lazim dengan sholat tersebut, nempel. Ya, ketika kita sholat ketika waktu terbitnya matahari, ya udah kita nggak bisa lepas di sana. Maka lazim di sana, luzum, ya tidak bisa lepas sama. Gimana teman-teman? Pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Itu azminah nih apa sih? Azminah ya waktu. Tapi secara gamblang tadi yang Ustaz jelaskan tadi itu udah mencakup sih. Iya, makanya saya jelaskan awal-awal, Mas. Iya. Ya, jadi nahyu ini, pelarangan ini ada dua, pelarangan dari satu sisi jihadun, ada pelarangan dari dua sisi jihatani ya. Kalau dua sisi itu ada kalanya antara dua sisi tadi nggak bisa lepas satu sama lain. Nah, ya bainahuma luzumun, ada kalanya di antara dua jihad itu tadi bisa lepas ya, bisa lepas. Kalau kita paham itu, maka semua masalah di bab ini akan selesai. Akan mudah dipahami. Dan ta'arud apa artinya? Apa? Ta'arud. Gimana, Mas? Ta'arud artinya apa, Ustaz? Ta'arud itu artinya ya melakukan ya. Kata arudi biha ya, melakukan biha ya. Mulai melakukan biha dengan sholat tadi fil hammam. Ya. Sebenarnya kurang sedikit ini teman-teman ya. Ini makro alladzi lahu jihatan ya. Ini mau membahas makro lahu jihatan. Ya, membahas dikit ya. Ya. Atau udah selesai, udah capek? Lanjut aja, Ustaz. Lanjut aja dikit lagi ya. Makro alladzi lahu jihatan ya. Makro yang mempunyai dua sisi ya. Fa in kana lahu ailil makro jihatan, jika makro ini mempunyai dua sisi, lalu zuma bainama, yang mana dua sisi ini tidak ada saling keterikatan kayak tadi sholat di tempat-tempat yang najis itu ya. Kasolat di fil amkin al makruh, sholat di tempat-tempat yang makruh. Waqad dama bayanuha, yang mana penjelasannya sudah dijelaskan tadi.
Ya, maka sholat di fil maghsub ya. Sholat di tempat atau di daerah gosop ya. Fa innaha sholatun wa ghasbun. Itu adalah sholat yang gosop ya. Ya, ini juga lalu zuma bainaha, tidak ada maksudnya bisa lepas antara satu dengan keduanya. Syawlu milkil ghairi udwanan. Gosop itu adalah memakai hak milik orang lain secara udwan ya, secara kriminal ya, tidak izin. Wa kullun minhuma yujadu bidunil akhar. Ya. Dan setiap di antara keduanya itu yujadu bidunil akhar, itu bisa dilakukan tanpa yang lain ya. Misalnya kayak sholat dengan ghusab. Ya, sholat di ghusab ini kan makruh hukumnya. Nah, tetapi sebabnya sholat makruh ini kan karena ghusabnya, bukan karena sholatnya. Sebabnya itu karena ghusabnya, bukan karena sholat. Nah, ini kenapa kok di sini dikatakan tidak ada maksudnya bisa lepas satu sama lain? Ya. Dalam artian ghusab itu kan nggak hanya harumnya nggak hanya di sholat. Kita ghusab baju aja itu walaupun nggak dipakai untuk sholat tetap haram. Nah, maka di sini sholat di tempat ghusab itu tidak luzum ya, tidak lazim. Di antara keduanya tidak lazim. Karena apa? Karena ghusab itu tidak hanya khusus untuk sholat, ya, tapi ghusab untuk sesuatu yang lain itu juga haram. Makanya di sini dikatakan dua jihatan la luzuma bainahum. Dua sisi yang mana di antara dua sisi tersebut tidak ada ketalazuman, tidak ada, maksudnya bisa dilepas ya, bisa lepas antara keduanya. Tanawalahu al-mutlaqul amri. Nah, seperti ini ya. Jadi dua sisi yang tidak laluzum bainahuma, tidak talazum antara keduanya, itu tanawalahu mutlaqul amri. Itu bisa maksudnya mutlaqul amri itu mencakup padanya. Ya. Jadi makruh yang memiliki dua sisi, yang mana dua sisinya itu tidak ada kelaziman antara keduanya, itu dicakup oleh mutlaqul amr. Lintifa'il mahdzur asabik, karena tidak ada mahdzur asabik. Ya. Qat'an fi nahyi tanzih, fi nahyi tanzih, ya, karena tidak ada ketalazuman ya. Karena tidak ada ketalazuman ya. Beda lagi kalau makruh yang tadi itu ya, yang waktu ya, makruh di sholat di waktu yang makruh itu lazim banget itu, tidak bisa lepas. Fil mithal awal ya, di contoh yang pertama kayak sholat ya, kayak sholat di tempat di awqat al makruha, itu waktu-waktu yang makruh. Wa alal as-safi fi nahyi tahrim ya. Dan juga walaupun kita mengatakan itu fi nahyi tahrim kama fitani ya. Baik kita mengatakan sholat di tempat yang ghusab ini makruh tanzih atau makruh tahrim, itu sama saja. Hukumnya masih sah ya, masih diperintahkan ya, masih diperintahkan karena melihat dari sisi sholatnya. Wakil la yatanawaluhu fi tahrim nadharan li jihadi tahrim. Menurut pendapat Kil itu enggak mencakup perintah ya. Finahi tahrim ya. Finahi tahrim ya. Nadharan li jihadi tahrim, karena melihat pada haramnya ghusabnya. Wa qauli la luzuma ila akhirih min ziyadati ya. Ya, Zakaria mengatakan la luzuma ya, perkataan beliau ibarat tadi la luzuma itu min ziyadati, itu tambahan dari Zakaria sendiri ya. Gimana, teman-teman? Ustaz. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Iya, Ustaz. Oke, kalau nggak ada pertanyaan cukup ya sampai di sini ya. Insyaallah, Ustaz. Oke, semoga paham semua ya. Oke, wallahu alam bishawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.